Oke Mas, salam melas asik, salam rahayu Mas. Salam belas asih, salam rahayu. Malam ini kita coba membahas tentang lingkaran setan yang mempengaruhi jiwa manusia Mas. Karena yang sering kita dengar kan adanya lingkaran setan Mas. Tidak ada lingkaran Tuhan Mas. Jadi seolah-olah itu kejadian. Saya dengar-dengar ada cerita kejadian ini, kembali kita dari atas, lalu kita muter lagi ke bawah lagi, nanti kita bisa muter ke atas lagi. Nah itu namanya, banyak orang mendefinisikan itu adalah lingkaran setan. Makanya itu seberapa jauh kita perlu bahas itu, seberapa jauh pengaruh dari lingkaran yang disebut lingkaran setan itu terhadap jiwa manusia Mas. Monggo Mas, di Jabar Mas. Jadi lingkaran setan. Padha mbek tong setan. Anu. Pokoknya sing setan-setan podo kabeh. Jadi apa kiasan atau analogi atau apa simbol tentang kata setan itu identik menjadi objek penuduhan, objek penderita yang seakan-akan setiap perilaku manusia yang dibentuk oleh sifatnya itu selalu yang menjadi objek pembisik atau mempengaruhi kejelekan-kejelekan pada manusia itu diidentikan dengan nama setan. Nanti yang lebih tinggi namanya iblis. Kenapa kok kata setan itu menjadi suatu objek yang populer pada diri khususnya manusia? Seharusnya kalau kita memahami atau mencari hakikat dari penuduhan simbol-simbol atas nama setan itu kan kita harus tahu sebenarnya setan itu apa sih? Ini yang harus kita pahami dulu. Artinya kalau kita paham tentang hakikat nama setan itu akan menjadi hal yang berbeda nanti. Kita memahami tentang diri pribadi kita. Karena bicara setan, iblis, terus malaikat misalnya, bahkan Allah atau Tuhan. Itu kan mengerucutnya secara hakikat itu kan berbentuk perilaku Pak, atau pensifatan. Nah, karena manusia ini mayoritas secara umum bahasa ngeles pada dirinya itu kalau melakukan kesalahan dia ngeles dengan mencari objek yang menjadi masalah dia melakukan kesalahan-kesalahan dalam menjalani kehidupannya. Jadi objek set kambing hitam dengan pensimbolan seakan-akan ada sosok yang namanya setan. Nah, yang jadi masalah, yang menuduh setan salah itu nggak pernah tahu setan. Ini juga masalah. Kalau tahu setan enak, jadi jelas. Yang dituduh jelas, yang tertuduh jelas. Saat penghukuman terjadi
proses hisab itu jelas, yang diadili itu siapa kan. Nah ini kan enggak jelas. Katanya nyalahkan setan, tapi ujung-ujungnya yang diadili diri manusia yang merasa ditipu oleh setan. Misalnya, saya berbuat dosa, terus saya ngeles. Kenapa kamu berbuat dosa? Saat saya ditanya orang, iya, saya bisikin oleh setan. Setiap perilaku yang jelek, manusia itu selalu menuduh objek yang dianggap sosok sebagai setan. Tapi faktanya, bisikan yang dibisikkan setan itu justru kita yang menerima konsekuensi. Jadi kan lucu sebenarnya. Kalau hukum verbal mungkin, tapi kalau bicara tentang hukum Tuhan, itu kan menjadi aneh yang kita nggak tahu misalnya. Bahasanya kan gitu. Saya nggak tahu, akhirnya ditipu oleh setan. Gitu kan. Dengan cara katanya membisikkan. Terus dari bisikan itu kita menjalani kan gitu. Begitu kita yang menjalani, kita yang terhukumi oleh Tuhan. Kan lucu ini. Seharusnya kan ini iblisnya yang berhak dihukum. Karena saya sebagai manusia nggak tahu. Gitu. Nah, ada lagi analogi yang membisikkan dan yang dibisikkan sama-sama menjadi penghuni neraka. Ada yang mengatakan gitu dalam dalam apa sih apa cara memahaminya. Tapi kalau kita bicara tentang keadilan itu yang dikatakan bisikan setan itu kan kalau bicara benar-benar adil ya, yang paling salah itu ya setan. Wong kita ditipu, artinya orang tertipu itu orang yang benar gitu. Dimanapun namanya hukum, kalau orang yang tertipu itu orang yang benar, orang yang perlu dibantu dalam keadilan. Yang namanya ditipu, tertipu dan ditipu. Tapi konsekuensi penuduhan-penuduhan tentang setan itu kan saat bicara tentang penghukum, penghukuman oleh Tuhan, yang membisiki dan yang dibisiki itu mendapatkan hukuman yang sama. Jadi identik setan selalu pembisikannya adalah pembisikan perbuatan yang buruk. Jadi objek penderita sebagai manusia yang dibisiki setan itu ikut menerima konsekuensi hukuman. Nah, dari pemahaman ini kalau kita jeli Pak secara hukum yang sebenarnya. Ini ada masalah ini. Pemahaman tentang saya dibisiki setan, saya juga menerima konsekuensi hukuman, setan juga. Sementara saya dibisiki setan itu karena saya nggak sadar. Artinya nggak sadar itu kan orang tertipu. Kalau orang sadar ya nggak mungkin dibujukin, mau ditipu daya oleh setan. Yang pertama itu. Terus yang paling fundamental lagi gini. Begitu beraninya manusia itu mengakui, meyakini apa yang dia lakukan sesuatu yang buruk itu dibisikin oleh setan. Sementara kalau ditanya yang sesungguhnya, bentuk bisikannya seperti apa? Enggak, saya jamin semua manusia nggak pernah dengar bisikan setan. Kalau memang ada sosok setan loh ya. Makanya perlu dipahami setan itu apa. Ada yang memahami bahwa setan itu adalah sebenarnya adalah hawa nafsu diri manusia itu atau ego manusia itu sendiri. Jadi kalau kita sudah memahami tentang balik kata-kata yang namanya setan, itu orang akan tahu bahwa itu hanya kiasan, mengkiaskan pada diri setiap manusia yang punya ego yang besar. Itu diidentikan dengan kiasan namanya setan. Lah, kenapa dikatakan di sisi lain bisa dikatakan lingkaran setan? Karena kalau kita sudah memahami bahwa setan ini adalah hawa nafsu kita, ya pasti
itu suatu kepastian bahwa kita itu dilingkari oleh setan. Karena hawa nafsu ada di dalam diri kita. Artinya setan itu kalau kita adopsi kiasan setan, ini setan ada di dirimu sendiri, di diri manusia itu sendiri. Dalam bentuk yaitu egoistik diri, hawa nafsu diri. Nah, kalau kita pahami itu baru kita memproses tentang diri kita yang dikatakan apa perang dengan dirinya sendiri. Nah, lingkaran setan itu seperti apa pada diri kita? Itu harus kita pahami. Lah, perbuatan-perbuatan mulai dari yang dalam proses ini, mulai dari yang kasat atau yang apa dengan kesadaran rendah kita bisa melihat atau menyadari sampai kesadaran tinggi hal-hal yang lebih samar. Lah kesamaran hawa nafsu itu dikiaskan atau disimbolkan dengan kiasan tingkatnya sudah bukan setan lagi, tapi kesamaran itu diidentikan dengan nama iblis. Lebih halus cara hawa nafsu itu menipu atau rojone setan itu nipu. Lah bagaimana lingkaran-lingkaran setan atau lingkaran-lingkaran nafsu ini bisa kita kenali supaya tidak mudah menuduh dan malu bahwa yang sesungguhnya yang dituduh namanya setan intinya jangan menuduh diri sendiri. Tapi nggak mengakui bahwa dia itu nuduh dirinya sendiri. Karena ada di diri semua. Setan itu adalah hawa nafsu, iblis itu hawa nafsu yang lebih samar lagi atau tingkatan tingkatan apa pembisiknya itu lebih lebih halus lagi. Itu ada di dalam hawa nafsu kita. Alah, hawa nafsu itu apa? Kan gitu. Rentetannya jelas itu. Kalau kita paham sesungguh hakikat setan dan iblis itu apa, ketemulah bahwa itu adalah ada di diri kita yang namanya hawa nafsu, ada di diri kita yang namanya ego. Begitu kita memahami tentang ego dan hawa nafsu, terbentuk dari apa? Atau apa sesungguhnya hawa nafsu itu? Karena akhirnya gitu orang itu kalau benar-benar berproses bicara tentang pemahaman ya, jadi proses manusia itu tidak hanya bicara tentang laku. Orang Jawa itu mengatakan gini, laku nganti ngilmu, ngilmu nganti laku. Jadi dia menjalani sambil berilmu atau saat menjalani akan mendapatkan ilmu, saat berilmu, mengilmu itu akan melakukan. Jadi itu satu kesatuan akhirnya prosesnya. Nggak ngilmu tok, akhirnya kalau ngilmu tok ya nggak, lakunya nggak bener. Akhirnya tetap nuduh iblis gitu loh. Nuduh setan. Karena dia nggak laku. Laku, laku tok. Tapi nggak tahu ilmunya. Ya tetap hawa nafsu yang bermain. Karena semua pemahaman itu berada pada ilmu awalnya. Baru laku. Lah saat laku, di situ mendapatkan pemahaman atau apa pencerahan atau hidayah. Itu namanya ketemu ilmu lagi. Laku lagi. Ilmu terus bertambah, laku, ilmu bertambah, terus gitu. Nah, begitu kita ketahui bahwa lingkaran setan itu adalah lingkaran hawa nafsu kita, di situ baru kita benar-benar berproses. Tidak ada yang kita tuduh, karena yang kita tuduh kita sudah kita ketahui, oh tiba ya awakku dewi sing diarani setan ono ning jero awakku. Tapi lain tetap nuduh, iki bisikan setan, orang nggak akan memproses berkelit untuk menuduh-nuduh setan terus. Sementara dia enggak, yang nuduh setan itu enggak ngerti setan kan ya repot. Lah,
kondisi ini yang tentang pemahaman di balik simbol-simbol kata. Kebanyakan orang enggak mau mencari yang sesungguhnya. Akhirnya dia tidak berproses. Dan di sisi lain, simbol setan ini itu memang enak untuk bahasanya melakukan hal yang munafik, hal-hal yang untuk melarikan diri dari tanggung jawab. Semua dikembalikan kepada objek yang secara umum manusia tahu kata-kata setan. Oh, gini nih, bisikan setan. Lalu gitu, kecelek tok di sini. Akhirnya ya lupa bahwa musuh sesungguhnya ya ada di dirimu sendiri. Nah, ini lompatan dari proses. Karena dari ilmu kita kenali benar ilmu itu. Ilmu itu kan terbentuk dari kata, dari kalimat, dari apa namanya pengetahuan dalam proses hikmah-hikmah. Kan gitu. Lah semua ini berbentuk abstrak. Kita nggak tahu selama hanya mempelajari ilmu. Kita harus melakukan supaya tahu pembuktiannya, terus gendala-gendala dalam pembuktian itu. Artinya kita akan memahami lebih luas dalam konteks ilmu itu. Nah, kembali lagi setelah manusia itu memahami hakikat simbol tentang setan atau lingkaran setan. Dia masuk kepada esensi dirinya. Semua ada pada diri saya. Yang disimbolkan setan ini sebenarnya diri saya. Atau diri saya sebagai apa? Sebagai manusia yang masih diperdaya oleh hawa nafsunya. Nah ini kalau sudah masuk ke kesadaran pemahaman itu, dia baru paham bahwa dia itu harus menyelesaikan. Kalau dia mau memproses dirinya menjadi lebih baik. Menyelesaikan tentang nafsu-nafsu atau setan-setan pada dirinya. Nah, kembali lagi tadi. Dari mana munculnya hawa nafsu? Dari mana munculnya? Akhirnya gitu pertanyaan pada diri. Munculnya setan-setan itu. Kita kembangkan lagi pemahaman itu lebih dalam. Hawa nafsu, ego, termasuk setan. Itu semua dari pertama adalah pengondisian diri karena suatu lingkungan, karena suatu peradaban, karena suatu hubungan. Itu selalu membentuk pengaruh-pengaruh. Lah, pengaruh-pengaruh yang dikatakan nanti kalau dia nggak sadar tentang pengaruhnya itu akan menjadi hawa nafsu atau setan-setan itu. Tapi yang sadar tidak akan menjadi perilaku atau pemahaman yang bersifat setan. Mengerucutnya di mana? Pengaruh-pengaruh itu. Mengerucutnya adalah setan atau hawa nafsu itu menumpuknya semua di ingatan. Dalam hal ini adalah pikiran. Artinya hawa nafsu itu terbentuk oleh pola berpikir. Pola berpikir yang seperti apa? Yang dipengaruhi oleh hubungan. Baik hubungan uh, suatu kelompok, hubungan suatu masyarakat, maupun hubungan yang lebih luas lagi. Dan ini sudah terkondisi oleh peradaban itu sendiri. Jadi yang dimaksud lingkaran setan di luar diri kita, itu baru kita ketemukan. Oh, jadi di dalam diri saya ini ada lingkaran setan yang lebih luas lagi adalah di luar diri saya, yaitu lingkungan saya. Atau di dalam diri saya ini ada hawa nafsu, di luar ini segerombolan hawa nafsu. Karena akhirnya gitu.
Kalau kita sudah memahami itu, nah itu baru kita mencari atau berusaha semaksimal mungkin mencari pusat terbentuknya setan, pusat terbentuknya hawa nafsu diri. Dan itu yang diperangi atau jihad fisabilillahnya di situ. Nah, kita bicara jihad fisabilillah, terus perang melawan diri sendiri, tapi posisi musuhnya nggak tahu, kan ya repot. Kan kita harus ketahui posisi musuh yang mau kita perangi berada di mana. Kalau di proses seorang spiritualis itu sudah memahami bahwa holding dari kerajaan setan itu ada di pikiran manusia itu sendiri. Holding dari gelombang hawa nafsu itu ada di pikiran kita. Jadi kalau kita mau cari kerajaan setan dan menemukan rajanya yang namanya iblis, deloken pikiranmu di kuno. Lah kalau kamu tahu itu, baru kamu merubah peradaban pada pikiranmu supaya di kuno bukan lagi kerajaan setan dan iblis, tapi menjadi kerajaan malaikat. Fase awal dalam proses itu seperti apa? Setelah hawa nafsu ini bisa kita kalahkan pada diri kita. Supaya merubah peradaban pikiran yang tadinya itu dihuni oleh setan, akhirnya dihuni oleh malaikat, kan gitu. Lah di situ pasti ada perubahan seorang dalam perilaku, dalam pola berpikir, dalam menjalani hidup, memahami hidup. Walaupun takarannya baru malaikat, malaikat atau dewa lah, itu ada proses perubahan. Nah itu harus kita pahami dulu masalahnya. Kalau kita nggak paham, hanya bermain kata-kata, wah aku dibisikin setan. Wah, jadi menyalahkan sesuatu yang dia tidak ketahui. Kan wangel. Sing dihukum sopo, sing terhukumi sopo gak jelas nantinya. Tapi kalau bicara hisab, sing gawe kelakuan setan, sing kene menungso gak pulut tok, Pak. Setan sing mangan nongkone kan ngono bahasane. Kon sing mangan nongko sing kena pulut aku. Bahasane sanepoane guyonan wong kan ngono. Lah iki sing setan sing mangan nongko kene udah kena pulute. Kene iki melok masalahe gitu. Seakan-akan melok mangan nongko. Konsekuensi hukumannya loh, Pak. Lek kena pulute no enak. Lah kene gak mangan nongko, dituduh mangan nongko. Akhirnya gitu loh. Dalam hukum, bicara hukum itu secara verbal kan gitu. Jadi perbuatan setan membisiki kita manusia, manusia yang nerima konsekuensi. Sebanding dengan yang membisiki yang namanya setan. Kan lucu. Jadi KUHP ini undang-undang ini perlu direvisi menurut saya. Klarifikasi hukumannya kan harusnya berbeda. Jadi yang membuat set skenario itu seharusnya yang lebih tinggi hukumannya. Setan ngeset skenario membisikkan, kan gitu. Kita ini korban dari skenario nya setan supaya berbuat jelek kan. Tapi hukumannya sama. Setan itu misalnya kena 15 tahun, kini 15 tahun. Seharusnya ya enggak lah, kini setahun gitu. Yang adil menurut saya. Yang paling tinggi hukumannya ya setan. Kalau yang nggak ngerti setan, akhirnya bisa kita pertanyakan seperti itu. Tapi kalau sudah tahu setan, ya wajar. Kok
yang megang konsekuensi itu dirimu sendiri, wong kamu sendiri yang menciptakan setan kok. Kan akhirnya gitu, menjadi hawa nafsu. Dari mana? Ya, dari perilaku berpikirmu itu. Kenapa perilaku berpikir itu muncul seperti identik setan? Ya karena kamu dipengaruhi sesuatu, kamu nggak memahami tentang pengaruh itu. Akhirnya kamu nggak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Orang saat saya di lingkungan, misalnya ini, saya di lingkungan seorang pelajar, arus itu kan seperti itu, Pak. Otomatis saya itu ya seperti orang terpelajar kan. Kalau saya lingkungannya orang penjual minyak wangi ya otomatis saya itu ikut wangi kan gitu. Gerakan pengaruh itu kan seperti itu. Jadi di mana kolonimu, di mana kamu berada, di situ pengaruh pasti ada. Nah ini harus kita kenali supaya tidak membentuk hawa nafsu, supaya tidak membentuk setan itu tadi. Dan akhirnya kita menjalani kehidupannya akan berbeda kalau kita mengetahui esensi dari pengaruh. Memang kadang-kadang pengaruh itu tampak benar, bukan kebenaran, tapi tampak benar. Kenapa menjadi tampak benar? Karena hampir yang namanya pengaruh itu hampir masyarakat manusia itu terbentuk hal yang sama. Akhirnya di situ ada penceragaman peradaban. Ini yang menjadi orang nggak menyadari bahwa di situ ada pengaruh. Nah, asupan pengaruh-pengaruh ya kembali lagi kalau kita bicara tentang mengenal diri. Posisi pengaruh itu ya pasti ke pikiran. Lah, itulah kamu perangi pikiranmu dalam bentuk apa? Mengenali kan itu. Mengenali pikiran. Mana yang pengaruh baik, mana yang tidak. Karena sebenarnya kalau kita bicara esensi manusia, fungsi pikiran itu punya tempat sendiri, Pak. Karena pikiran bukan batin gitu. Jadi manusia itu seakan-akan itu ada namanya pikiran batin. Ada pikiran, kalau saya mengatakan supaya lebih mudah, ada pikiran intelektual sama pikiran imajinasi. Nah, ini sebenarnya punya fungsi sendiri-sendiri pada diri manusia itu. Karena dikuasai oleh pengaruh, akhirnya jadi satu. Ruwet nih jeru dalam diri itu. Jadi antara batin, intelektual, imajinasi, itu membentuk nafsu akhirnya. Membentuk ego. Padahal kalau manusia itu memahami dirinya, pikiran intelektual itu punya fungsi sendiri pada diri manusia. Imajinasi juga punya fungsi sendiri. Batin yang punya fungsi sendiri. Nah, fungsi batin itu berurusan dengan nilai-nilai kejiwaan. Jadi kalau kita dikuasai oleh setan atau di dalam lingkaran setan, itu yang bermasalah pasti jiwanya. Kan gitu. Bagaimana apa namanya berperang dengan yang simbol setan pada diri kita itu atau berperang dengan hawa nafsu diri kita itu yang menghadapi itu bukan pikiran intelektual, bukan imajinasi, tapi yang menghadapi adalah batin kita. Fungsinya bukan di intelektual dan imajinasi, bukan di daya khayal tentang, termasuk setan ini kan dikhayalkan gitu, diimajinasikan. Nah, yang dimaksud jihad fisabilillah melawan hawa apa diri sendiri itu ada fungsi pada diri manusia itu yang harus maju. Nanti kalau nggak tahu ya esensi itu, ya akhirnya bukan perang yang sebenarnya, mungkin juga cuman perang-perangan gitu loh. Pura-pura perang ambil setan,
supaya kelakuannya bisa dihalalkan gitu.